Halo guys, it's Divya, welcome to my channel. So, sesuai judulnya, hari ini kita akan membahas tentang masalah perketiakan. Alias hari ini aku bakal review tentang deodoran. Aku bakal bahas tentang deodoran. Kalau kalian punya permasalahan dengan bau ketiak, atau biasanya juga bisa dibilang burket ya, ketiak basah gitu, ini berarti adalah video yang tepat untuk kalian. Sebenarnya kalau ditanya ke aku pribadi, apakah aku punya masalah dengan ketiak, bau ketiak dan sebagainya, mungkin bisa dibilang enggak juga. Karena kalau lagi dalam berkegiatan normal, enggak ada baunya gitu loh, biasa aja. Tapi karena memang keseharianku itu sangat amat sibuk, aku suka pergi keluar, aku suka naik gojek kemana-mana, gerah, panas, terus aku juga rutin olahraga, kadang pagi lari, terus malamnya nge-gym, otomatis memang nggak terhindari lah ya itu ketiak, keringetan, dan ujung-ujungnya bau. Mulai dari SMP tuh aku udah mulai aware dengan yang namanya deodoran, jadi aku udah nyobain dari deodoran yang ada di minimarket, deodoran yang aku suka beli online, atau lihat dari mamaku, atau ngeliat yang mahal pun, itu sudah pernah aku coba, dan dengan berbagai jenis juga, ada yang roll on, ada yang kayak powder spray, ada batu tawas juga dan sebagainya. Jadi kayaknya udah lumayan banyak pengalaman aku dengan berbagai jenis deodoran. Nah, hari ini bakal aku bahas lumayan sedikit-sedikit lah ya, satu-satu gitu. Sama nanti aku bakal kasih tahu deodoran yang emang ampuh buat aku belakangan ini tuh yang mana. Alright, pertama ini aku mau bahas deodoran spray. Sebenarnya kayaknya jarang deh orang yang pakai deodoran spray. Sebenarnya pertama kali di apply itu yang aku rasakan kayak powdernya yang langsung berasa nempel ke kulit dan ada sensasi dingin-dinginnya. At first sensasi dinginnya itu enak, tapi lama-lama aku merasa tidak nyaman dan kayak aku jadi mikir ini dingin banget. Ini pakai apa gitu loh sampai bisa sedingin itu gitu. Jadinya aku malah worry gitu, kayak akhirnya aku nggak pakai lagi karena aku juga berasa nggak nyaman dengan sensasi dinginnya karena terlalu dingin. Kalau ditanya wangi apa enggak, ya yes, wangi, tapi wanginya tahan apa enggak? Enggak, biasa aja, 2-4 jaman lah. Terus kalau ditanya nahan baunya atau keringetnya gimana, sama, biasa aja 2 atau 4 jam. Overall mungkin hasilnya masih standar ya, gampang untuk di reapply karena kan dia kayak powder gitu, nggak berasa terlalu berat di kulit ketiak memang. Tapi buat aku pribadi, feels atau experience pas pakainya itu kurang menyenangkan karena berasa kayak serot itu tuh ke kulit ketiak kayak terlalu kenceng banget dan sensasi dinginnya is a big no-no menurut aku. Next we got batu tawas. Ini bisa dibilang pilihan deodoran yang paling natural karena memang ini nggak ada campuran lain-lain, ini pure hanya batu tawas aja dan memang udah dipakai sama orang dari zaman dahulu kala ya, dari zaman bahla. Sebenarnya aku pribadi waktu ini awal trending kayak sekitar mungkin 2 tahunan lalu ya kayaknya pertama kali trendingnya gitu ya, aku tuh agak nggak srek untuk nyobanya karena mungkin aku udah terlanjur terbiasa pakai deodoran tuh yang memang ada wewangiannya gitu loh. Jadi mau pakai ini tuh aku mikir kayak ini kan nggak ada wanginya sama sekali gitu kan, kayak apakah beneran mampu untuk menahan bau ketiak aku, biarpun banyak orang yang pakai dan katanya udah terbukti betul ampuh untuk menahan bau ketiak. Akhirnya aku baru nyobain ini kayak sekitar beberapa bulan lalu aku beli. Sebenarnya dari cara pemakaiannya sendiri cukup unik karena kan dia batu ya, jadi ini kayak harus dikasih air dulu sampai lumayan basah. Abis itu kalau udah dirasa lumayan basah baru digosok-gosok ke ketiak. Pas aku coba pakai ini tuh kayak nggak berasa pakai apa-apa karena memang mungkin ini aku nggak tahu dia benar-benar pas dikasih air tuh udah jadi agak lebih lumer kah, jadi nempel ke ketiak aku atau gimana, itu hampir nggak ada rasanya sama sekali. Jadinya aku malah insecure, ini sebenarnya udah kepake apa belum ya. Feeling aku tuh kayak belum, tapi harusnya udah karena aku udah gosoknya tuh berkali-kali lama gitu. Jadi pas pakainya aja udah ada rasa insecure dan anxiety-nya gitu. Dan memang bisa dibilang sangat amat ringan karena di kulit ketiak pokoknya nggak ada berasa apapun. Tapi kalau ditanya nahan keringat apa enggak, kalau menurut aku sih tidak ada nahan keringat sama sekali ya. Nahan baunya pun cuma kayak 2-4 jam, sama aja kayak pakai roll on ataupun si powder spray itu juga nggak terlalu lama. Jadi kalau ada yang bilang di mereka tuh tahan seharian pakai batu tawas, ya nggak tahu, mungkin kan jenis kulit orang beda-beda. Tapi even menurut aku, buat aku yang nggak punya masalah burket dan bau ketiak kecuali lagi beraktivitas yang ribet gitu, ini bisa dibilang kurang sih. Bahkan menurut aku pribadi overhype ini menurut aku ya guys ya, karena aku nggak berasa kayak bagusnya tuh di mana gitu loh, nggak efektif, nggak yang gimana-gimana. Memang ini natural, jadi mungkin buat teman-teman yang kulitnya sangat amat sensitif, yang punya banyak jenis alergi terhadap ingredients tertentu, memang ini bisa jadi alternatifnya. Tapi kalau untuk kulit aku yang alhamdulillah kulit badak bisa dibilang, ini bisa dibilang ya kurang lah nih.
Nah, akhirnya setelah mencoba berbagai jenis deodoran, aku baru beberapa bulan belakangan ini nemu cinta sejatiku. Cinta sejatiku. Akhirnya aku nemu deodoran yang beneran natural, tapi ternyata awet dan sangat amat berguna. Beneran gitu loh, nggak kayak yang lain wangi tapi ujung-ujungnya bau juga gitu. Nah, ini tuh dari Ciara. Ini dari brand lokal baru, anyways, mungkin belum banyak yang kenal karena memang produknya tuh baru hanya deodoran aja. Dan ini tuh namanya Ciara Natural Deodoran. Ini tuh dari kaleng gitu. Ini kalau kalian lihat udah jelek banget bungkusannya karena ini memang aku bawa-bawa kemana-mana, apalagi kalau nge-gym. Dan itu aku udah habis 2 kaleng, jadi dia kayak ada 2 ukuran gitu, ada yang kecil sama ada yang gedenya juga. So kayak tadi aku bilang, ini tuh natural deodoran. Ini tuh nggak ada kandungan aluminium, paraben atau alkohol, dan ini juga natural antiperspiran. Jadi nggak seperti deodoran roll on yang mungkin pakai bahan-bahan chemical yang bisa meningkatkan sensitivitas atau iritasi kulit. Kalau ini insya Allah enggak, dan aku pakai pun alhamdulillah nggak ada feels apa-apa sama sekali sih di kulit. Nah, untuk kandungannya sendiri dia itu ada coconut oil, baking soda, starch, terus ada beeswax, shea butter, sama lemongrass essential oil. Jadi memang kandungannya pure natural semua. Nah, mostly kandungannya ini memang antibakterial semua, kayak contohnya si shea butter, terus beeswaxnya, terus coconut oilnya, sama lemongrass essential oilnya juga. Itu semuanya antibakterial. Jadi memang dia cara kerjanya itu ngebunuh bakteri penyebab bau ketiak gitu loh. Bukan kayak ibaratnya tuh kalau deodoran lain kan manfaatin wanginya aja nih, biasanya parfumnya buat nutupin bau ketiaknya, abis itu pas parfumnya hilang udah bau lagi. Nah, kalau ini tuh cara kerjanya lain, jadi dia memang ngebunuh bakteri penyebab bau ketiaknya, otomatis udah tuh hilang deh bakterinya, jadi tidak ada baunya lagi. Terus dia juga pakai shea butter untuk melembabkannya juga. Mungkin dari packagingnya kalian bingung kenapa bentukannya kaleng kayak gini, emang dia kayak apa? Nah, ini kalau kita buka, jadi dia bentukannya itu wax seperti ini. Jadi memang cara apply-nya itu kita ambil dan kita gosok ke kulit ketiak kayak gini. Nah, ini kalian gak usah worry apakah dia lengket ataupun nanti bakal bikin ketiak jadi basah atau mungkin nge-stain kuning ke baju, karena alhamdulillah selama pakai aku nggak ada sama sekali ngerasain kayak gitu. Dan ini pun finishnya lebih ke powdery. Ini kan awalnya emang waxy gitu, tapi nanti lama-lama di blend jadinya kayak berasa kering gitu, jadi powder. Tuh kalian bisa lihat nggak? Hampir nggak ada glownya, kayak biasa aja gitu. Jadi bukannya malah yang kayak greasy, oily gitu, enggak. Satu hal yang paling aku suka adalah wanginya. Ini memang sebenarnya nggak ada tambahan fragrance, tapi mungkin karena memang kandungannya ada lemongrass essential oil, ini tuh ada wangi serehnya. Sumpah enak banget. Wanginya pun tipis banget, berasa memang bukan dari fragrance gitu loh, tapi dari kandungannya. Jadinya serasa kayak pakai skincare atau body care mahal yang biasanya dibikin dari Bali gitu loh, kayak bener-bener berasa di spa gitu. Biasanya aku pakai cukup segini, kayak dikit aja untuk area satu ketiak. Terus udah deh, langsung digosok aja. Ini langsung nyerap tipenya kayak tadi aku bilang, karena kan dia lebih finishnya ke powdery gitu, jadi nggak lengket. Jadi kalau abis itu kalian ibaratnya mau langsung tutup gini aja, masih aman banget, nggak bikin berasa kayak lembab di balik ketiak atau apa di balik kulit gini tuh, nggak sama sekali. Dan kalaupun abis ini mau langsung pakai baju yang berlengan juga aman. Aku sebenarnya udah sempet lihat ini viral juga di TikTok gitu ya, dan memang mereka itu bilang klaimnya adalah bisa nahan bau ketiak sampai 2 hari. Aku belum pernah denger deodoran ada yang bisa nahan bau ketiak sampai 2 hari. Tapi ternyata guys, betul. Jadi kemarin itu aku sempet dirawat di rumah sakit kan otomatis nggak bisa mandi dong gitu kan. Aku worry banget kayak aduh mati deh nih gue bau ketek gitu. So aku cuma pakai dia aja akhirnya. Itu tuh aku nggak sempet reapply karena kan aku nggak mandi gitu ya. Aku mikir kalau aku mau reapply kayak deodoran otomatis harusnya dibersihin dulu, habis itu reapply kan. Sedangkan aku nggak bisa ke kamar mandi, jadi nggak aku reapply. Itu aku dirawat 3 hari, anyways 3 hari aku nggak ada sama sekali bau ketiak. Demi Allah, kayak aku juga kaget itu kenapa aku bisa nggak bau. Tapi ternyata klaimnya benar. Jadi mungkin memang dengan mereka bilang ternyata ini cara kerjanya itu membunuh bakteri penyebab bau ketiak, ternyata jadinya ampuhnya tuh selama itu gitu loh. Nah itu kan tadi kalau aku pakainya pas bener-bener nggak berkegiatan, sama hampir nggak berkegiatan sama sekali ya, kayak kalau cuma di rumah nyantai aja. Gimana kalau aku berkegiatan kayak aku biasanya, kayak tadi aku bilang kalau aku keluar naik motor, keringetan, nge-gym dan sebagainya. Menurut aku ini masih bisa dibilang awet 1 hari full, nggak kayak deodoran lain yang kayak cuma 4-6 jam. Contohnya ini aku pakai pergi pagi, terus abis itu aku jalan keluar, malamnya aku nge-gym, aku pulang itu masih nggak ada baunya sama sekali. Jadi aku udah nggak pernah sama sekali lagi ngerasain yang namanya itu bau ketiak, enggak. Jadi ternyata klaimnya emang beneran mantul banget deh ini. Honestly bisa dibilang ini kayaknya penemuan terbaik aku di 2022 karena aku bertahun-tahun mencari deodoran yang emang enak dan nyaman dan beneran awet, nggak neko-neko. Ternyata akhirnya aku menemukan dan dari brand lokal yang aku sama sekali tidak sangka ternyata brand lokal bisa bikin produk sebagus ini. Alright, so that is all for today's review. If you like this video, please give me a thumbs up. Kalau kalian gak mau kelewatan video selanjutnya dari aku, silahkan klik subscribe di bawah. Thank you guys for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye bye!